Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, kita ketemu lagi di kanal YouTube kita. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai masalah politik, ya, masalah kriminal, masalah hukum, ya. Kali ini karena terkait dengan bulan suci Ramadan, kita akan membahas mengenai bagaimana esensi Ramadan dalam membentuk kehidupan kita, ya, supaya kehidupan kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermakna, dan tentunya bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, dalam kesempatan ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kiai Haji Jamroni MPD, betul Pak ya? Betul. Beliau sebagai seorang akademisi juga, kemudian juga pimpinan dari Yayasan Al-Muntaha Jamaat Khair. ya, Al-Muntaha Jamaah Khair ya. Nah, bagaimana Kiai ya melihat fenomena terkait dengan kehidupan kita dalam konteks berbangsa, bernegara? Kita sebagai bangsa setiap tahun mengikuti yang namanya ibadah puasa Ramadan. Dan itu sejatinya bisa membentuk kita sebagai pribadi yang bertakwa. Artinya kita bisa menghindari dari berbagai hal yang dilarang oleh Allah dan kita taat dalam menjalankan perintah agama. Tetapi seiring dengan itu kita juga melihat begitu banyak persoalan-persoalan yang dilakukan oleh umat Islam dalam hal ini, termasuk juga mereka yang rajin berpuasa, tetapi dalam sikap perilakunya justru banyak bertentangan dengan esensi dari tujuan puasa itu sendiri. Ya, nah silakan Pak Kiai bisa memberikan pencerahan atau elaborasi terkait dengan masalah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah puasa, tujuannya agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Setidaknya dalam kaitan pencegahan korupsi, dalam pencegahan kemaksiatan, pengertian bertakwa ini setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama, puasa itu melatih seseorang untuk jujur, integritas. Ketika seseorang berpuasa, itu melatih kita untuk tidak makan, tidak minum, meskipun tidak ada orang yang melihat. Bisa jadi, misalnya seseorang mau makan, mau minum, karena tidak ada yang melihat dia. Meskipun dia berkata, saya ini berpuasa. Namun, puasa ini adalah ibadah yang melatih seorang hamba kejujuran, integritas. Artinya apa? Artinya meskipun tidak ada yang melihat, dia tetap menahan, tidak makan, tidak minum, meskipun tidak ada yang melihat. Ini kalau kita ambil hikmah dari puasa ini, itu melatih seorang hamba untuk jujur, untuk integritas. Artinya meskipun dia punya kesempatan untuk mengambil hak orang lain misalnya, punya kesempatan untuk korupsi, dan itu tidak dilihat oleh orang lain. Namun karena dia yakin bahwa Allah dimanapun berada, dia akan tetap melihat. Artinya meskipun orang lain tidak melihat, dia tetap yakin bahwa Allah itu melihat, sehingga dia tidak berani untuk melaksanakan atau melakukan korupsi. Nah, ini salah satu daripada hikmah berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa mengajarkan seseorang untuk selalu qanaah.
Jadi qanaah itu artinya Cukup. merasa cukup. Karena dengan berpuasa itu seseorang bisa mengendalikan diri dari hawa nafsunya. Seseorang itu, kenapa mereka itu tidak bisa mengendalikan diri, karena mereka itu terlalu cinta dunia, mengejar dunia. Jadi banyak kurang banyak lagi, punya rumah banyak masih kurang banyak lagi. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan sikap rakus, selalu memperbanyak harta, punya harta masih kurang banyak lagi. Nah, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup. Oh, ternyata dengan berpuasa ini kita tidak boleh berlebihan dalam kita makan, kita minum. Kita diajarkan untuk makan secukupnya. Kita diajarkan untuk makan yang halal. Nah, ini dengan puasa mengajarkan kita untuk bersifat qanaah. Kalau seseorang sudah bersifat qanaah, merasa cukup, maka akan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat korupsi, untuk tidak menghalalkan segala cara, dan tentunya mengajarkan dia untuk tidak mengambil hak orang lain. Kemudian ciri-ciri bertakwa yang bisa diambil hikmahnya dari puasa itu adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada, kapanpun berada, dia diawasi oleh Allah. Makanya orang yang berpuasa, dimanapun saja, dia dilatih bagaimana dia tidak makan, tidak minum, meskipun tidak ada yang melihat. Artinya apa? Artinya takwa itu bukan pada saat di masjid saja. Jadi banyak orang yang bertakwa itu hanya pada tempat tertentu. Jadi pada saat di masjid, dia bertakwa. Dia ingat sama Allah. Tapi keluar dari masjid, maksiat lagi. Betul. Jadi banyak bertakwa itu hanya ada di majlis-majlis ilmu saja. Ketika di majlis ilmu, dia tambah takwanya. Keluar dari majlis ilmu, dia bermaksiat lagi. Berbuat kebatilan lagi. Berbuat dosa lagi. Nah, puasa ini mengajarkan kita itu untuk bertakwa dimanapun saja berada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di masjid bertakwa, keluar dari masjid tetap saja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 hikmah daripada berpuasa ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa memberikan kita pengaruh dalam kehidupan kita sehari dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Bagus sekali ya, bahwa sebetulnya memang hakikat dari puasa, sebagaimana juga yang sudah ditegaskan tadi, adalah sebagai jalan untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya lebih kepada apa impact atau dampak yang bisa kita rasakan untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Tentunya dalam konteks ini bahwa puasa itu bukan hanya sebatas kepada ritual saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mencapai esensi atau tujuan dari berpuasa itu. Nah, kalau itu yang menjadi ukuran bahwa kualitas puasa itu dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih baik atau lebih bertakwa, sesungguhnya kita bisa melihat banyak sekali tanda petik kegagalan kita sebagai hamba ketika kita menjalani puasa tetapi kok tidak seperti yang diharapkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Contoh yang paling sederhana tadi Kiai juga sudah menyebutkan bagaimana perilaku korupsi.
Ya, korupsi juga terjadi di berbagai lini, di berbagai sektor, lintas institusi. Bahkan termasuk di tempat-tempat tanda petik yang dianggap sebagai suci, ternyata budaya korupsi itu juga sering kita dengar atau terjadi. Mohon maaf ya, sebagai salah satu contoh kasus misalnya terkait dengan masalah kuota haji atau misalnya korupsi terkait dengan pengadaan Al-Quran dan seterusnya. Ini sesuatu yang menyedihkan. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kasus yang langsung menyentuh bahwa pelakunya adalah umat Islam. Dan ketika kita menegaskan bahwa pelakunya adalah umat Islam, maka bisa kita asumsikan pelakunya adalah orang-orang yang juga berpuasa begitu. Padahal kalau kita lihat mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti betul bahwa hakikat puasa adalah untuk mencapai ketakwaan di jalannya. Mereka tahu betul bahwa korupsi adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Mereka tahu betul bahwa perilaku itu juga bertentangan dengan hukum negara. Tetapi ternyata pengetahuan, kemudian ritual yang dilakukan itu tidak berdampak terhadap perilaku yang mereka tunjukkan. Nah, sebetulnya Pak Kiai melihat ini persoalannya lebih kepada apa? Apakah lebih karena mentalitas dari pribadi-pribadinya yang memang mungkin terbiasa dengan perilaku korup, atau memang sebetulnya mereka hanya menjalankan puasa sekedar ritual, sekedar rutinitas, dan mereka tidak berupaya untuk mencapai tahapan lalakum tatakun itu. Gimana itu? Baik, jadi di antara hikmah daripada puasa tadi sudah kita sebutkan bahwa melatih seseorang untuk qanaah. Ada juga kalau kita kaitkan dari spiritual seseorang, itu hikmah daripada puasa itu kan melatih seseorang untuk sabar dan ikhlas. Artinya dengan kita diwajibkan menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai maghrib. Di situ ada pelajaran kesabaran. Artinya apa? Orang yang tidak sabar ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, ingin mendapatkan harta yang banyak dengan cara spontanitas, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk sabar. Di situ ada proses. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan itu ada proses. Termasuk puasa ini ada proses. Bagaimana kita bisa menahan nafsu kita dari fajar sampai maghrib. Kita bisa menahan nafsu dari segala hal yang membatalkan puasa untuk mendapatkan apa? Kemenangan. Nah, kemenangan ini secara simbolik di saat waktu maghrib seseorang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Itu simbol kemenangan itu. Bagaimana kita merasakan pada saat maghrib di situ kita merasakan satu kebahagiaan. Kita merasakan bagaimana bahagianya orang yang berbuka puasa itu di saat merasakan bagaimana perihnya kita itu menahan lapar. Jadi begitu bahagianya kita makan, begitu senangnya ketika kita buka itu, karena kita merasakan seharian kita menahan makan dan minum. Itu simbol dari kemenangan. Artinya kalau kita kaitkan dari apa yang sudah sampaikan tadi Pak Dokter, tadi membutuhkan proses. Jadi untuk meraih ketakwaan itu harus ada proses dulu. Harus ada proses. Nah, di antaranya proses untuk melatih kesabaran itu dalam ibadah puasa ini dilatih kita. Nah, kedua, seseorang itu mereka itu cenderung pada penyakit tadi takasur tadi. Jadi takasur itu dia itu ingin memperbanyak harta. Tamak ya, serakah. Tamak, serakah. Ini sifat tamak, sifat serakah itu bisa
bisa dikurangi atau dihilangkan dari proses puasa. Orang yang sering puasa dia akan merasakan, oh betapa susahnya ya orang lapar. Betapa susahnya ini kalau orang-orang miskin, mereka itu lapar bukan pada saat puasa saja, bahkan setiap hari juga mereka akan merasakan itu, sehingga mereka akan apa? Terketuk hatinya. Oh betapa apa namanya susahnya dia menahan lapar itu. Nah sehingga ketika dia merasakan itu, maka sifat tamak itu akan bisa dikendalikan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan itu alhaqumut takasur itu, hatta zurtumul maqabir. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan, maka obatnya mati nanti. Mati ya? Iya, makanya disitu kan alhaqumut takasur. Kalian itu dilalaikan dengan sifat tamak. Sifat yang ingin memperbanyak harta. Ya kan? Hatta zurtumul maqabir. Baru berhenti kalau dia sudah mati masuk di alam kubur. Nah makanya manusia ini sebelum mati Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan manusia ya, termasuk puasa ini sebagai salah satu apa namanya ibadah untuk melatih hambanya ya, untuk melatih hambanya supaya mereka itu bisa mengendalikan diri dari sifat tamak itu sendiri. Nah ini mungkin salah satu hikmahnya. Nah kalau berkenaan tadi mereka punya ilmu agama, mereka bahkan lulusan dari pesantren dan terjadi di lembaga-lembaga agama. Nah karena mereka ini terpenjara oleh penyakit hati itu. Jadi hubudunya. Jadi selama mereka ini terpenjara oleh penyakit-penyakit hati seperti tamak, seperti iri hati itu termasuk penyakit juga. Ketika melihat seseorang mendapatkan misalnya harta yang lebih banyak, jabatan yang lebih tinggi, maka dia iri. Sehingga apa? Sehingga dia akan mendapatkan itu juga. Kemudian sifat rakus, ya. Kemudian sifat sombong. Ini penyakit-penyakit hati yang bisa menjadikan ilmunya itu tertutup. Jadi membuat ilmunya tertutup itu adalah penyakit-penyakit hati. Makanya banyak para alim ulama itu mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi derajat orang yang bertakwa, ya itu jadilah orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa menghilangkan dari penyakit-penyakit hati itu. Nah, sehingga ilmu ini harus dikendalikan oleh apa namanya? Qalbun. Jadi kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati kita. Justru ilmu, kalau ilmu ini tidak diimbangi dengan apa namanya? Hati yang baik, hati yang bersih, maka justru ilmu itu akan merusak orang lain, mencelakai orang lain. Saya gambarkan begini, kalau orang ya, mencuri itu orang bodoh, yang dicuri hanya ayam, tidak banyak dia, yang dicuri paling besar kambing, kerbau. Itu kalau yang nyuri itu orang bodoh. Tapi kalau yang mencuri itu orang pintar, itu yang dicuri bukan kerbau, tapi bermiliar-miliar dia dicuri. Bukan hanya itu, yang dirusak itu bukan hanya satu orang, dua orang, tapi yang dirusak itu bisa jutaan, ratusan juta orang yang dirugikan. Nah ini bahayanya ketika orang pintar tetapi hatinya rusak, hatinya kotor. Jadi yang harus dibersihkan hatinya dulu gitu. Insya Allah dengan puasa ini mudah-mudahan akan bisa memberikan pelajaran buat kita semua bagaimana kita belajar membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dengan puasa ini insya Allah akan mengajari kita untuk lebih sabar, untuk menjauhkan kita dari sifat rakus,
dari sifat tamak, dari sifat takabur, dari sifat sombong. Nah, dengan demikian maka tujuan daripada kita diwajibkan berpuasa yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah bisa kita raih, kita capai. Demikian Ustaz. Ya. Ya, tadi ya kita sudah menyimak dengan cukup jelas terkait dengan puasa dan tujuan dari puasa itu apa. Nah, kita memahami bahwa secara istilah puasa itu menahan diri dari makan, minum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi untuk level kita tentu tidak hanya sebatas itu, tetapi yang dituntut adalah kita juga harus menahan diri dari berbagai keinginan, nafsu, atau hal-hal yang bisa merusak kualitas keimanan kita. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar minum pada waktu yang ditentukan, ya, tetapi harus melampaui dari itu, karena itulah esensi atau tujuan dari puasa. Nah, kalau mengacu kepada pemahaman filosofi puasa seperti itu, sesungguhnya setiap hari juga kita harus berpuasa, Ustaz, ya. Betul, betul. Menahan diri dari keinginan-keinginan yang merusak, ya, dari nafsu yang destruktif, ya, dari keserakahan, dari iri hati, kemudian juga fitnah, ya, atau sikap perilaku lain yang justru itu membuat nilai-nilai keimanan kita menjadi rusak, ya, seperti yang disampaikan tadi. Karena kita bagaimana dalam konteks berpuasa itu juga harus bisa menjaga hati, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui seperti apakah kualitas puasa kita, ya tentunya kita tidak hanya bisa melihat dari kemampuan kita menahan diri dari makan, minum, atau hal-hal lain yang membatalkan puasa selama waktu yang sudah ditentukan. Tidak hanya sebatas itu, tapi lebih kepada bagaimana dampak dari ritualitas puasa itu terhadap sikap dan perilaku kita, ya. Nah, dalam konteks ini tentu kita masing-masing memiliki kewajiban untuk meningkatkan bagaimana kualitas puasa kita sehingga kita bisa mencapai pribadi-pribadi yang bertakwa, bukan sekedar memenuhi bahwa kita bisa puasa dari hari pertama sampai hari akhir tanpa bolong satupun, bukan itu, tapi lebih kepada apa yang bisa kita raih setelah itu. Nah, kalau itu yang sudah kita tekadkan dan itu menjadi bagian yang terintegrasi dari ritual puasa kita selama 1 bulan Ramadan ini, maka insya Allah, ya, hal-hal yang kontradiksi terkait dengan esensi puasa itu juga bisa terhindar dari sikap perilaku kita. Contoh tadi yang sudah disampaikan kaitan dengan perilaku korupsi misalnya. Masa persoalan terkait dengan upaya untuk memajukan umat dananya dikorupsi juga, Ustaz, ya. Itu sangat memprihatinkan. Masa terkait dengan bagaimana pengadaan Al-Quran ini bisa betul-betul terpenuhi sesuai dengan apa target yang sudah ditentukan, ini juga masih dikorupsi. Masa terkait dengan kuota haji dan seterusnya, ini juga masih dikorupsi. Masa terkait dengan bagaimana anggaran untuk kemaslahatan umat, ini juga masih dikorupsi. Ini sesuatu yang jelas-jelas sangat kontradiksi, sangat-sangat kontraproduktif, sangat-sangat jauh dari nilai-nilai dari apa yang kita harapkan melalui proses puasa ini. Apalagi Allah sudah menegaskan, ya, bahwa tujuan puasa itu adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi kalau mengacu kepada ukuran dalil itu, jelaslah bahwa kalau kita masih berpuasa tapi masih juga korupsi, masih juga mengikuti hawa-hawa nafsu yang destruktif, maka bisa kita asumsikan, bahkan bisa kita pastikan puasa kita gagal dalam mencapai esensi dari puasa itu sendiri. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih pemirsa Akademia, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.